Salam, perkenalkan nama saya Jasman Manisi dan teman saya Sir Martin Barat. Kami dari kelas G ingin mewawancarai Pak Markus mengenai pluralitas. Pluralitas adalah keberagaman yang ada di Indonesia. Salah satunya keberagaman agama. Kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Markus mengenai keberagaman agama pluralitas. Pertanyaan pertama, bagaimana cara menyikapi perbedaan agama yang ada di Indonesia? Menurut saya cara untuk menyikapi perbedaan agama di Indonesia itu kita harus memiliki yang namanya sikap toleransi. Bagaimana kita saling menghargai dengan menghormati terhadap perbedaan atau keberagaman yang ada di negara. Pertanyaan kedua, apakah di Indonesia sudah melakukan toleransi yang baik? Jelaskan. Kalau menurut saya sendiri, toleransi di Indonesia ini belum sepenuhnya dijalankan dengan baik. Kenapa? Karena masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak menghargai perbedaan yang ada. Buktinya masih ada kasus-kasus penistaan agama, kasus-kasus penutupan rumah ibadah, dan banyak kasus diskriminasi lainnya yang menunjukkan bahwa kita tidak sepenuhnya melaksanakan yang namanya toleransi atau sikap saling menghargai. Pertanyaan ketiga, paparkan saat konflik agama diskriminasi dan faktor pemicu terjadinya konflik tersebut. Salah satu contoh konflik yang marak terjadi di negara kita, khususnya kasus yang terbaru itu ada penghentian paksa ibadah yang terjadi di gereja Kristen di Lampung oleh ketua RT setempat dan juga umat Islam. Nah, waktu kejadian tersebut terjadi saat gereja Kristen ini sedang melakukan ibadah, dan tiba-tiba ada beberapa orang yang masuk melalui pagar ke dalam dan menghentikan proses ibadah yang terjadi tersebut. Jadi mereka beranggapan bahwa ibadah itu mengganggu kenyamanan mereka, mengganggu kehidupan aktivitas mereka sehari-hari, sehingga mereka melakukan tindakan tersebut. Jadi menurut Pak, itu tindakan yang tidak bagus, ya? Karena kita tidak membatasi hak orang lain untuk beribadah yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Dan keempat, dampak apa saja yang didapat dari konflik tersebut? Dampak yang didapat dari konflik tersebut, yang pertama, umat Kristen itu banyak yang takut untuk beribadah dengan alasan bahwa ketika mereka melakukan ibadah pasti nanti ada yang menuntut rumah ibadah dan sebagainya. Artinya di negara kita hidup di kaum minoritas. Artinya kita lebih sedikit dari mayoritas, yaitu Islam yang ada di negara kita. Dan ketakutan-ketakutan seperti itu yang pasti akan membuat kita tidak mau beribadah. Dan yang kedua, susah untuk mencari tempat ibadah yang nyaman, karena takut digusur, takut ditutup dan sebagainya. Dan yang pastinya akan menimbulkan banyak sekali perpecahan di negara kita. Tentu banyak orang yang akan terpecah belah hanya karena masalah agamanya. Pertanyaan kelima, saran atau solusi untuk dapat terhindar dari konflik tersebut. Saran atau solusi yang bisa saya tawarkan untuk menghadapi konflik tersebut, itu yang pertama, kita harus mengajar diri kita sendiri. Bagaimana kita belajar untuk menghargai dan menghormati orang lain. Kalau itu sudah terbiasa dalam diri kita, otomatis konflik-konflik tersebut tidak akan terjadi. Dan yang kedua adalah sebenarnya perbedaan itu indah. Kenapa ada perbedaan? Karena Tuhan menciptakan kita dari berbeda, karena Tuhan mau kita itu saling menghargai dan menghormati. Dengan kelebihan, dengan kekurangan yang ada, bagaimana sikap kita untuk menghargai dan menghormati. Jadi perbedaan itu bukan suatu hal yang menjadikan perpecahan, tetapi perbedaan itu untuk mempersatukan perbedaan yang ada. Jadi intinya dari situ ialah sikap toleransi, menghargai dan menghormati. Demikian wawancara dari kami. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu dan untuk menjawab beberapa pertanyaan dari kami.